Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, pada mediocre Maret 2024 ini, raksasa korporasi teknologi dan informasi terbesar di dunia, yakni Google, diketahui sedang membuat sayembara atau kompetisi dengan imbalan 5 juta dolar atau hampir 82 miliar rupiah bagi siapa saja, baik ilmuwan perorangan, instansi pendidikan tinggi, departemen laboratorium, atau kelompok eksperimental swasta yang berhasil membuktikan dan menciptakan sistem program matematika atau algoritma kuantum kompleks yang benar-benar dapat menjadi fasilitator utama agar komputer kuantum eksperimental benar-benar dapat diaplikasikan di dunia nyata untuk berbagai kepentingan umat manusia. Kompetisi ini berdurasi selama 3 tahun terhitung dari 3 Maret 2024 ini. Ya, seperti yang kita tahu, kuantum komputer saat ini masih ada dalam fase eksperimental dan penyempurnaan karena diketahui masih banyak masalah rumit dan kompleks yang wajib ditemukan solusinya, seperti mekanisme konstruksi kuantum komputer yang diketahui wajib dibangun dengan kualitas material superkonduktor kompleks yang didinginkan secara kriogenik di suhu minus ratusan derajat Celcius dengan bentuk konstruksi besar dan rentan gangguan, juga berisik. Selain itu, sistem koreksi kesalahannya juga sangat lambat. Keadaan protokol sistem yang tidak efektif juga pada sistem pengkodean qubit atau quantum bit, di mana umumnya qubit-qubit yang digunakan untuk pengkodean superposisi kuantum yang umumnya merupakan bentuk keadaan partikel, ion, atau medan masih sangat tidak stabil dan sulit untuk mempertahankan posisi keadaannya dalam waktu lama. Iya, dalam konten sebelumnya, sebenarnya Profesor Kardus telah sering mengulas tentang cara kerja komputer kuantum. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman ketik di kolom pencarian YouTube dengan input Profesor Kardus komputer kuantum. Tapi, untuk lebih memudahkan teman-teman mencerna informasi ini, Profesor Kardus akan kembali mengulasnya secara singkat dan sederhana. Komputer kuantum pada umumnya bekerja hampir mirip dengan sistem komputer digital konvensional, di mana mereka umumnya menjalankan instruksi atau perintah melalui kode bit. Jika pada komputer klasik, kode bit hanya terdiri dari keadaan sistem transistor on atau off yang direpresentasikan menjadi simbol 1 atau 0. Tapi pada komputer kuantum berbeda. Prosesor kuantum tak menggunakan komponen-komponen seperti halnya transistor, resistor, atau kapasitor untuk menciptakan sistem pengkodean biner 0 atau 1. Namun, komputer kuantum menggunakan prinsip mekanika kuantum yang disebut sebagai qubit atau quantum bit untuk menciptakan kombinasi pengkodean kompleks dalam pemrograman, yakni dengan menerapkan keadaan superposisi kuantum. Qubit atau bit pada komputer kuantum diperoleh melalui pembacaan keadaan superposisi partikel kuantum, bisa elektron, ion, foton, dan lain-lain. Ya, asal Anda tahu, setiap partikel kuantum memiliki keadaan yang disebut dengan superposisi. Keadaan ini membuat setiap partikular kuantum dapat bekerja dan berada di dua keadaan dalam satu waktu yang bersamaan. Contoh, dalam putaran sebuah elektron, jika kalian ukur, maka elektron tersebut dapat berada pada dua posisi dalam sebuah pengukuran, bisa di atas, bawah atas, samping, samping kanan, samping kiri, bawah kiri, dan sebagainya. Ya, bentuk superposisi inilah yang digunakan oleh sistem komputasi kuantum untuk menciptakan instruksi kode-kode super kompleks, jauh lebih kompleks daripada dengan bit klasik yang hanya dapat membaca dua keadaan saja. Potensi superposisi yang dapat menghasilkan berbagai variasi kompleks sistem pengkodean inilah yang membuat komputer kuantum kadang-kadang dapat bekerja puluhan ribu kali lebih cepat dan lebih akurat daripada komputer klasik yang hanya membaca dua kode 1 atau 0. Tapi tentu saja karena sistem GPU atau Quantum Processing Unit menggunakan mekanika kuantum untuk beroperasi. Karena itu, komponen penyusun komputer kuantum sangatlah rumit, berukuran besar. Karena objek kuantum wajib didinginkan mendekati suhu nol mutlak secara kriogenik dalam superkonduktor dan medan magnet. Karena itu, bentuk komputer kuantum hampir mirip lampu gantung dengan sisi ruang pendinginan kriogenik, di mana nantinya data-data yang dibuat dalam qubit
akan selanjutnya dimasukkan dalam rak-rak sistem elektronik klasik. Karena pada akhirnya kode-kode qubit harus diubah lagi dalam sistem klasik untuk memudahkan sistem membaca perintah. Ya, komputer kuantum kadang-kadang dapat menyelesaikan analisis data kuadratik, tak terhingga, atau paralel dengan sangat efektif. Hal ini tentu saja akan sangat bermanfaat. Salah satu contoh untuk dunia medis. Ya, untuk komposisi, membuat variasi acak dan pengurutan molekul atau ikatan kimia untuk menciptakan probabilitas atau kemungkinan komposisi obat yang tepat untuk menangani berbagai penyakit atau virus, di mana hal tersebut mustahil untuk dilakukan komputer klasik. Komputer kuantum juga dapat membuat simulasi pemodelan pasar dan keuangan dalam bidang finansial secara akurat dan berbagai hal lainnya. Selain superposisi, sifat lain keadaan kuantum yakni entanglement atau keterjeratan kuantum dapat membuat komputer kuantum memproses dan memanipulasi hubungan dan korelasi sistem secara kompleks dan akurat dengan memanfaatkan dua qubit yang saling terjerat. Komputer kuantum dapat menciptakan korelasi pengukuran kompleks yang sangat mustahil dilakukan oleh komputer klasik. Tapi untuk saat ini, meski terdengar super sangat menjanjikan, namun faktanya supremasi kuantum tersebut belum bisa dibuktikan secara realitas di kehidupan nyata. Meski berbagai analisis, penghitungan, dan kalkulasi menyatakan supremasi kuantum diketahui akan dapat memecahkan berbagai masalah komputasi yang rumit dan sangat kompleks. Tapi kita faktanya belum bisa membuktikan advantage atau keunggulan komputer kuantum secara real dalam bentuk pengaplikasian nyata. Kita belum bisa benar-benar membuktikan kinerja komputer kuantum apakah benar jauh lebih baik daripada komputer klasik dalam menjalankan perintah di berbagai sektor kehidupan nyata atau real, di mana seperti yang kita tahu saat ini komputer klasik sangat baik dalam mengelola dan menyelesaikan perintah masalah pada mekanisme instruksi dan pemrograman klasik. Ya, keberhasilan komputer klasik dalam membantu kinerja umat manusia tak lepas dari berbagai program atau algoritma matematika komputasi kompleks yang telah ditemukan dan diciptakan. Berbagai jenis algoritma komputer dalam komputer klasik sangatlah kompleks untuk menangani setiap masalah. Karena itu, komputer klasik saat ini sangat andal untuk digunakan di kehidupan nyata sehari-hari. Berbeda dengan komputer kuantum yang saat ini masih dalam tahap eksperimental. Meski secara teoritis komputer kuantum memiliki keadaan supremasi atau keunggulan kuantum yang jauh lebih baik daripada komputer klasik, tapi secara real itu belum bisa dibuktikan. Ya, hal itulah yang membedakan antara supremasi kuantum dan advantage kuantum. Karena hal itulah Google Incorporation membuat kompetisi Express Quantum Application, di mana pihak Google berharap para tim ilmuwan dapat menciptakan susunan algoritma kuantum kompleks yang dapat diterapkan dalam QPU atau Quantum Processing Unit untuk dapat digunakan di pengaplikasian dunia nyata yang sesungguhnya. Saat ini diketahui memang sangat sedikit algoritma kuantum yang telah tercipta seperti algoritma kuantum yang saat ini ada, yakni algoritma Grover, algoritma pencarian kuantum yang dapat melakukan analisis pencarian kuadratik berkelipatan dengan probabilitas tinggi, atau algoritma Shor untuk faktorisasi, kemudian algoritma fase kuantum, kemudian algoritma Simpson. Tapi faktanya, agar pengaplikasian kinerja komputer kuantum benar-benar dapat dibuktikan dan digunakan secara real, kita tentunya memerlukan banyak algoritma kuantum baru yang lebih kompleks dan lebih canggih untuk benar-benar mengungguli kinerja komputer klasik yang saat ini banyak membantu kita. Jika kita tidak dapat membuatnya, artinya supremasi atau keunggulan kuantum yang digembur-gemburkan selama ini berarti hanyalah fiksi, hanya ada dalam bentuk teori. Karena pada hakikatnya teknologi dibuat untuk memudahkan umat manusia melakukan pekerjaan secara real. Jadi kita wajib menemukan algoritma kuantum yang kompleks yang jauh lebih baik untuk dapat mengalahkan algoritma komputer klasik yang saat ini sangat membantu kita. Iya, dan berikut informasi singkat tentang kompetisi Express Quantum Application Google. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius.
Profesor Kardus dari Google Quantum Computer Laboratory mengabarkan.